Jadi brainstorming sessions dengan tim kita tuh sangat penting. Jangan sampai mereka takut membuat salah. Jangan sampai mereka merasa, oh gue nggak bisa voice out my opinion karena semuanya itu yang decide adalah leader dari company-nya. Halo, nama gue Benson Putra, idea generator dan co-founder dari Bartega. Nah, sekarang kita mau menjawab beberapa pertanyaan nih yang kita udah dapat kemarin dari Instagram dan dari komunitas Bukalapak. Yang pertama, kenapa Benson memutuskan untuk berbisnis? Untuk ini alasannya ada dua sih, secara eksternal dan juga secara internal. Kalau secara eksternal itu lebih bagaimana sih kita bisa memberikan impact atau dampak positif ke lingkungan orang sekitar kita. Tapi kalau secara internal tuh biasa lebih dalam, kayak gimana gue bisa manage sebuah bisnis dan juga berkembang menjadi orang yang lebih baik at the same time gitu. Karena kita ditantang untuk bagaimana sih kita bisa manage waktu lebih baik, bagaimana kita bisa memetakan masalah-masalah yang ada dan mencari solusi untuk solve masalah-masalah tersebut, dan juga bagaimana kita bisa manage banyak orang untuk menjadi satu tim yang sangat akur dan harmonis gitu. Untuk yang kedua, kita baca nih. Apa strategi marketing yang Bartega lakukan sebagai industri yang bergerak di bidang seni? Mungkin jawaban ini applicable ke semua industri kali ya. Kita mengerti dulu audiens kita tuh kebanyakan meluangkan waktu mereka di mana. Nah, kebetulan kalau Bartega itu waktu kita mulai kita tahu nih audiens kita kebanyakan mainnya tuh di social media yang bentuknya visual. Jadi untuk kita membuat marketing efektif tentunya kita nggak banyak banget kata-katanya, kita nggak mau educate orang tentang manfaat untuk melukis, kita juga nggak mau orang sampai susah banget membaca bagaimana sih bisa join acara kita dan sebagainya. Tapi kita lebih dari foto, lebih dari poster dan infografik gitu. Jadi strategi marketingnya yang penting efektif terhadap target audiens yang kita mau tuju. Nah, untuk yang ketiga, Om Benson, bagaimana cara menebak keinginan market? Produk saya adalah produk tradisi, namun tren barang terlaris adalah gadget dan digital. Di sini kalau misalkan bingung itu dalam bentuk etnis gitu mungkin ya. Jadi kita bisa melihat gadget dan digital ini sebagai tren yang kita tidak bisa hindarkan, tidak bisa avoid. Karena kalau semakin berkembangnya teknologi pasti orang lebih membutuhkan banyaknya gadget juga kan. Jadi jangan menganggap ini sebagai sebuah kompetisi, kayak oh orang pilih barang kita atau pilih gadget gitu ya. Tapi coba kita match tren orang tuh seperti apa dan bagaimana kita bisa memodernisasikan produk yang kita punya gitu loh. Tapi kalau misalkan dalam konteks ini itu adalah etnis, kita ingin orang lebih mengerti terhadap cerita di balik barang yang kita jual, mungkin kita bisa banyak meluangkan waktu untuk mengedukasi market kita dulu nih sebelum kita jualan. Apa sih etnis yang kita tawarkan? Mungkin kalau dalam konteksnya batik itu, apa sih cerita di balik batik yang kita tawarkan? Selama orang udah ada interest, produk kita mau dituang dalam bentuk apapun, itu pasti possible. Nah, kalau misalkan dalam konteks ini dibilangnya gadget yang terlaris, bisa aja batik yang kita jual itu untuk casing HP mungkin, atau pouch HP bisa aja, atau sleeve laptop, itu kan bisa aja. Jadi kita lebih kreatif untuk mengembangkan cerita di balik produk yang kita punya dalam bentuk yang lebih orang inginkan. Oke, nah sekarang pertanyaan yang keempat, lebih ke apa langkah awal agar produk kita dilirik oleh pembeli, khususnya untuk industri kreatif? Nah, kayak sekali lagi pertanyaan ini tuh applicable ke semua industri kali ya, nggak industri kreatif aja. Pertama, untuk kita menjual barang kita, yang perlu kita tahu pertama adalah target audience kita itu siapa. Demografik mereka, secara gender, secara umur itu apa, lokasinya di mana. Dan yang lebih penting sekarang tuh adalah psikografis mereka tuh apa. Apakah mereka lebih suka makan, apa mereka lebih suka travel, apa mereka lebih suka musik dangdut atau R&B dan sebagainya. Nah, itu yang lebih perlu kita tahu nih mungkin zaman sekarang. Karena kalau misalkan kita bisa menggunakan kata-kata yang relevan di otak mereka, kita nggak perlu terlalu banyak mengedukasi kalau produk kita tuh penting. Karena secara perlahan kita tahu interest mereka apa dan kita lebih present produk kita sebagai solusi dari problem yang mereka miliki. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, gitu. Selanjutnya, saya penggemar seni namun nggak bisa gambar atau kesenian lainnya. Kira-kira bisa nggak ya berbisnis di bidang seni? Untuk ini tentunya bisa banget, karena untuk memulai sebuah bisnis, kita tuh tidak harus memilih skill yang kita jual. Tapi yang paling penting itu adalah kita bisa manage orang atau manage talent yang kita miliki, bagaimana kita bisa mengatur keuangan perusahaan, bagaimana kita bisa mengutarakan atau menjual produk yang atau service yang kita jual dengan cara yang betul.
Jadi skill itu mungkin nomor 4 kali ya dibandingin kita jual, terutama itu kita lebih harus bisa manage perusahaan kita dulu, dan skill itu bisa di-hire, dan kita bisa belajar juga dari sana. Tentu bisa banget memulai bisnis di bidang seni kalau kita tidak bisa menggambar atau apapun. Bagaimana cara membangun partnership yang baik dan saling menguntungkan? Partnership itu kita bisa humanize relationship kita kalau kita bisa build empati dengan mereka. Partnership itu tidak hanya keluar perusahaan, tapi juga ke dalam perusahaan. Kalau ke dalam, kita harus tahu nih, orang yang bekerja dengan kita, apa sih yang menjadi alasan mereka bekerja dengan kita? Apakah mereka ingin berkembang dari segi finansial, dari segi skill, dari segi network, atau mungkin ingin lebih belajar lebih banyak bagaimana mengembangkan sebuah perusahaan dari seorang leadernya gitu. Jadi partnership dengan employees kita tuh penting banget. Kita harus membangun empati dengan mereka. Tapi untuk partnership keluar, kita juga harus mencari middle ground di mana apa yang kita lakukan, decision yang kita buat, dan langkah-langkah yang kita buat tuh saling menguntungkan satu sama lain. Jangan pernah kita menipu, jangan pernah kita mencuri, dan jangan sampai apapun yang kita lakukan tuh sangat sepihak. Lebih baik berbisnis seni sesuai idealisme namun target market spesifik, atau berbisnis seni untuk pasar yang lebih mass. Kalau menurut aku secara pribadi, lebih baik kita memiliki 100 orang yang cinta banget sama produk kita dibanding kita miliki 1000 orang yang biasa-biasa aja sama produk kita. Jadi kalau bisa dibilang secara pribadi, gue lebih suka mulai dengan target market yang spesifik. Karena dari situ branding kita akan lebih kuat, orang bisa lebih mengenal kita dan relate produk kita atau service kita dengan sebuah culture atau dengan sebuah notion yang udah orang tahu, dibanding kita sangat terbuka dan orang bingung kita tuh ngapain sih gitu loh, karena kita berusaha untuk menjualnya ke market yang sangat luas gitu. Jadi mulai spesifik dulu bagus banget, kita build a fan base dari sana, dan dari sana kita baru bisa grow secara luas. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Apa yang Benson lakukan ketika kehabisan ide? Jujur sering banget kehabisan ide, apalagi kita di industri kreatif. Makanya membangun culture yang sangat terbuka di perusahaan tuh bagus banget, di mana orang memiliki pengetahuan atau memiliki rasa kalau mereka tuh memiliki authority untuk membuat keputusan. Jadi brainstorming sessions dengan tim kita tuh sangat penting. Jangan sampai mereka takut membuat salah. Jangan sampai mereka merasa, oh gue nggak bisa voice out my opinion karena semuanya tuh yang decide adalah leader dari company-nya. Tapi kita lebih membuat perusahaan kita lebih horizontal, lebih flat. Jadi semua orang berani untuk mengutarakan ide, semua orang berani untuk berbuat salah, dan semua orang berani untuk melakukan ide-ide yang gila yang kita nggak pernah lakukan sebelumnya. Karena ide dari satu orang pasti itu aja, namun kalau kita gabungkan ide dari orang-orang yang berbeda-beda, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, nah sekarang next question itu adalah, apa pengalaman yang paling diingat selama berbisnis Bartega? Nah, jadi sekali lagi Bartega itu kan bergerak dalam bidang event organizer ya. Dulu sebelum COVID, sebelum pandemi itu kita buatnya offline, di restoran, di cafe, di coworking space, atau bahkan juga di beberapa properti pribadi gitu. Nah, sekarang itu kita buat secara virtual. Keduanya memiliki manfaat yang kita rasa sangat unik. Karena kita baru sadar banget kalau membuat event melukis tuh nggak hanya bermanfaat untuk orang yang ingin belajar melukis, tapi juga bermanfaat banget untuk orang yang memiliki kebutuhan kesehatan mental gitu. Karena kita pernah ada satu nih case-nya adalah orang datang ke acara kita, dia tuh heartbroken banget karena suaminya baru selingkuh dan anaknya juga ngacangin dia, nggak menganggap dia sebagai ibu. Nah, ketika datang ke Bartega, dia merasa kayak I feel better gitu, not by doing any harm to myself, tapi malah by treating myself with painting. Itu kita merasa kayak tersentuh banget sih. Hal simple yang kita lakukan untuk membuat event melukis aja itu bisa mengubah orang secara mental, dan direction hidup dia juga berubah di sana. Nah, ada yang lagi yang kedua adalah orang ketika mereka propose di acara Bartega. Jadi kita merasa kayak event kita tuh menjadi sebuah milestone penting dari orang ketika mereka decide untuk, wah gue mau ngelamar cewek gue nih di event Bartega gitu. Itu menurut kita hal yang sangat menarik sih ketika bikin event. Oke. Sekarang down to last question. Jadi pertanyaan terakhir adalah agak berat nih. Apa arti sukses untuk Benson? Kalau menurut aku sukses itu ketika kita bisa
mendefinisikan kebahagiaan kita tidak hanya ke diri kita sendiri, tapi juga ke orang lain gitu. Jadi ketika orang lain happy, kita juga merasa happy. Jangan sampai kita merasa sukses, tapi kita ngiri juga nih ke orang yang lebih sukses dari kita. Harus saling mendukung, harus memberikan dampak positif ke satu sama lain, dan juga yang paling penting adalah kita merasa diri kita tuh damai. Jangan sampai kita merasa kayak nggak cukup-cukup gitu, karena nggak pernah ada sukses, malah jadi capek aja gitu. Jadi tahu bagaimana kita bisa merasa grateful, merasa terima kasih terhadap apa yang kita miliki, apa yang telah kita lakukan, dan kita juga merasa grateful kalau orang lain juga merasakan hal yang sama gitu. I think that's all the question we have. Udah nggak ada lagi nih. Jadi itu aja tadi pertanyaan yang kita dapat dari social media dan komunitas Bukalapak. Thank you, pertanyaannya bagus-bagus banget, dan I think kesimpulannya adalah ketika kita mau mulai bisnis, kita harus tahu dulu pertama target market kita tuh siapa. Jangan sampai kita udah keluarin banyak budget marketing, kita udah buat tim, kita udah buat produk susah payah, tapi akhir-akhirnya nggak ada yang mau beli nih produk kita apa, service kita apa. Buat PR-nya dulu, kita riset marketnya, kita tahu psikografi dari orang yang kita ingin tuju tuh apa sih mereka sukanya, keyword yang mereka sering cari itu apa gitu. Nah kalau misalkan sudah tahu, coba kita buat prototipe pelan-pelan. Dan perlu dicatat, tidak semua industri memiliki tingkat perkembangan atau growth yang sama. Jadi kalau misalkan kita memiliki teman-teman sesama pebisnis, jangan selalu dibanding-bandingin nih, wah teman gue restorannya udah punya 90 franchise, sedangkan gue masih di rumah aja. Karena setiap industri itu pace-nya beda-beda. Bersabar aja, konsisten, dan jangan cepat-cepat pengen sukses. Yang penting kita berkembang terus, ada progres, dan jangan cepat puas di sana. Sebenarnya paling penting adalah sekarang tuh banyak banget orang ingin memulai bisnis karena peer pressure dari luar, karena mereka lihat teman-temannya udah mulai bisnis, dia merasa kayak gua nggak ngapa-ngapain ya gitu, atau mereka merasa kayak wah kayak keren nih jadi pebisnis gitu. Sedangkan challenges-nya itu banyak sekali. Kalau misalkan kita tidak memiliki capability untuk bersabar dan konsisten, malah akhir-akhirnya kita merasa kita gagal dan merasa kita kayak tidak melakukan hal yang cukup untuk menjadi orang yang sukses gitu. Jadi itu kesimpulannya untuk mulai bisnis dari industri apapun, tidak dari industri kreatif aja. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton ya. Kalau kalian merasa konten hari ini sangat inspiratif, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe hanya di YouTube channelnya Bukalapak. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, silakan drop komen di kolom komen di bawah ini, atau langsung direct message ke gue di Instagram @bensonputra.